Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Oke, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak lurus, dan sekarang kita lanjut ke gaya dan hukum Newton. Ya, masih di bab pertama semester 1 kelas 8, masih dengan saya Ibu Nana Olivia Solihah. Oke, ini akan kita bahas pengertian gaya yang terdiri atas gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh, lalu hukum-hukum gaya, nanti kita bicara tentang hukum Newton, dan perubahan bentuk, panjang, arah, dan kecepatan. Gaya. Nah, perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada gambar seorang pemain bola sedang menendang bola, lalu ada gambar mobil yang sedang bergerak dan sepeda, orang yang mengayuh sepeda. Oke, dari gambar A yang ini, ya, gambar atlet yang menendang bola, ini kita amati bahwa bola dapat bergerak ketika menerima tendangan dari pemain sepak bola. Ya. Dari gambar B, kita bisa melihat mobil bergerak karena adanya dorongan dari mesin mobil. Ya, dari mesin mobil bisa bergerak. Ya. Lalu dari gambar C, kita bisa melihat sepeda bisa melaju ketika dikayuh oleh orang ini. Ya. Oke, dari gambar A, bedanya. Nah, ini ada sesuatu yang menyebabkan benda bergerak. Tadi bola ditendang, lalu mobil didorong oleh mesin. Ini ada mesinnya yang menyala yang menyebabkan mobilnya maju. Dan dari gambar C itu sepeda bisa bisa bergerak karena dikayuh oleh orang. Nah, dalam sains penyebab itu dikenal dengan sebutan gaya. Nah, jadi bukan gaya kamu bergaya di depan kamera atau foto ya ketika berfoto, tidak. Di sini penyebab benda bisa bergerak ini kita kenal dengan sebutan gaya ya. Jadi gaya bisa kita definisikan sebagai suatu tarikan atau suatu dorongan. Ya, secara umumnya mungkin seperti itu. Jadi sebuah tarikan, suatu tarikan atau dorongan. Bisa ditarik, bisa didorong. Nah, karena adanya gaya, maka dia bisa mempengaruhi benda, yaitu gaya ini bisa menyebabkan yang pertama perubahan kecepatan gerak benda, lalu bisa menyebabkan benda dia menjadi bergerak ataupun sebaliknya. Ya, perubahan kecepatan gerak benda, misalnya kita asalnya mendorong benda, lalu dibantu oleh temannya sehingga bendanya bergerak menjadi lebih cepat. Benda diam bisa menjadi bergerak. Contohnya tadi bola yang sedang diam ditendang oleh pemain bola, dia bisa bergerak. Atau sebaliknya, asalnya bergerak bisa jadi diam. Bolanya ditahan, maka bola yang asalnya bergerak bisa menjadi diam. Lalu mengubah arah gerak benda. Ya, sebuah benda, misalkan bola tadi asalnya dia menggelinding lurus, lalu dioper ke pemain lain dan kena tendangan dari pemain lain, maka arah bolanya bisa berbelok. Bisa berubah ya. Dan yang terakhir bisa mengubah bentuk suatu benda. Misalnya kita menekan sebuah plastisin atau tanah liat ya. Maka si plastisinnya bentuknya bisa berubah karena kita kenakan gaya. Oke. Gaya itu sendiri disimbolkan dengan huruf F, singkatan dari force ya. Force dalam bahasa Inggris itu kita analogikan sebagai gaya, kita artikan sebagai gaya. Satuannya dalam satuan sistem internasional itu adalah Newton, diambil dari nama seorang ilmuwan fisika yaitu Sir Isaac Newton ya. Jadi satuannya adalah Newton atau bisa disingkat dengan huruf M saja. Nah, gaya sendiri ini terdiri dari gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Dari namanya gaya sentuh bisa kita simpulkan bahwa gaya yang bersentuhan. Ya, betul. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dengan melalui sentuhan pada permukaan benda tersebut. Jadi harus ada kontaknya. Harus bersentuhan antara benda-benda yang dikenakan gaya. Ya, itu namanya gaya sentuh. Contohnya misalnya ketika kita mendorong meja, ya, ketika kita mendorong meja, kita bersentuhan. Tidak bisa mendorong meja dari jarak jauh, ya. Kita mendorong meja, kita harus memegang mejanya, maka itu kita sebut sebagai gaya sentuh. Lalu gaya tarikan juga bisa, yaitu gaya sentuh. Ada gaya tak sentuh, berarti gaya yang tidak menyentuh. Itu gaya yang bekerja pada benda tanpa menyentuh benda tersebut. Contohnya gaya magnet. Ya. Besi yang ditarik oleh magnet itu
besinya tidak bersentuhan dengan magnetnya, tapi bisa terkena pengaruh gaya tersebut. Ya. Lalu kita bahas tentang resultan gaya. Resultan gaya itu apa? Result itu kalau dalam bahasa Inggris itu artinya hasil ya. Nah, resultan gaya di sini adalah karena dalam fisika ini gaya termasuk besaran vektor, maka gaya ini bisa memiliki besar dan juga arah ya. Besarnya ada, arahnya juga ada. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar sebuah meja didorong oleh dua orang anak ya. Oleh dua orang anak, berarti pada meja ini bekerja dua buah gaya dari dua anak ini ya. Dua orang anak berusaha mendorong meja pada arah yang sama. Jika anak pertama, misalnya si A ini mengeluarkan gaya sebesar 15 Newton dan anak kedua mengeluarkan gaya sebesar 25 Newton, maka berapa resultan gaya yang bekerja pada meja? Resultan gaya, result itu tadi hasil, ini merupakan penjumlahan atau pengurangan dua buah gaya atau lebih, karena pada sebuah benda bisa saja bekerja lebih dari satu buah gaya. Kalau hanya bekerja satu buah gaya itu tidak masalah, langsung saja kita menggunakan besarnya gaya itu. Tapi kalau misalkan pada bendanya bekerja lebih dari satu buah gaya, maka kita harus mencari resultan gayanya. Kita harus jumlahkan dulu atau kurangi gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ya. Besar resultan gaya yang dikeluarkan oleh kedua anak pada gambar tersebut dapat dilukiskan dengan menggunakan diagram panah. Ya, panahnya arahnya tadi. Anak yang pertama tadi mendorong dengan gaya 15 Newton. Ini gaya yang pertama, F1. Anak yang kedua mendorong dengan gaya 25 Newton. Sehingga kalau dijumlahkan, kita sambungkan anak panah ini, maka bekerja satu buah resultan gaya sebesar 15 ditambah 25 Newton, yaitu 40 Newton. Ya. Nah, resultan dari kedua gaya tersebut adalah, ini tanda seperti huruf E ini adalah tanda sigma, menunjukkan resultan gaya. Sigma F ini sama dengan penjumlahan dari gaya yang bekerja. Karena di sini ada dua buah gaya yang bekerja, maka kita menjumlahkan F1 dan F2. F1 15 Newton ditambah dengan F2 25 Newton. Sehingga total gaya yang bekerja pada meja itu adalah 40 Newton. Ya. Paham ya? Ini seperti garis bilangan ya, garis bilangan dijumlahkan kalau dia arahnya ke kanan, dikurangi kalau arahnya ke kiri. Ya. Tinggal begitu saja. Karena ini arahnya sama, searah, maka dijumlahkan. Kalau berlawanan arah itu Nah, panjang anak panah menyatakan nilai atau besar gaya, sedangkan arah anak panah menyatakan gaya. Ya. Jadi arah gayanya, kalau ke kanan biasanya positif, ke kiri negatif. Gaya yang mengarah ke kanan atau atas, nah ini bernilai positif, dan gaya yang mengarah ke kiri atau bawah bernilai negatif. Jadi, kalau mau melukiskan gaya, kita gunakan aturan sebagai berikut. Panjang anak panah melukiskan besarnya gaya. Ya. Tidak mungkin gaya 10 Newton lebih panjang daripada gaya 15 Newton. Ya. Jadi, semakin besar gayanya, maka anak panahnya semakin panjang. Supaya lebih mudah, kita bisa menggunakan satuan 1 cm. 1 cm untuk 1 Newton misalnya. Jadi, ketika kita melukis 10 Newton, kita bisa menggunakan panjang anak panah sebesar 10 cm. Lalu arah anak panah ini merupakan arah gaya. Ya, ketika gaya mendorong ke kanan, bekerja ke kanan, maka arah panahnya ke kanan. Ke kiri, berarti arah panahnya juga ke kiri. Pangkal anak panah merupakan titik tangkap gaya. Jadi ujung pangkalnya itu nanti disambungkan dengan gaya yang selanjutnya dan dijumlahkan. Baru nanti kita lihat jumlah totalnya berapa. Oke, kita lanjut. Nah, contohnya, misalnya Anton mendorong meja ke arah kanan dengan gaya 18 Newton. Lalu Yudi mendorong meja yang sama ke arah kiri dengan gaya 22 Newton. Ya, jadi ini berarti berlawanan arah ya, Anton ke kanan, Yudi ke kiri. Tentukan resultan dan arah gayanya. Kita gunakan arah panahnya atau misalkan langsung penjumlahannya. Diketahui gaya Anton tadi 18 Newton ke kanan dan gaya Yudi 22 Newton ke kiri. Ini tanda negatif, artinya bukan besarnya negatif, tapi tanda negatif ini menunjukkan arah ke kiri karena dia berlawanan arah.
Sehingga resultan gaya yang bekerja, ini sigma F tinggal dijumlahkan saja gaya Anton ditambah gaya Yudi. Anton tadi berapa? 18 ditambah Yudinya berapa? Negatif 22 Newton. Sehingga hasilnya negatif 4 Newton. Negatif di sini. Nah, tanda negatif ini menyatakan arahnya ke kiri. Jadi ketika Anton dan Yudi mendorong meja, maka hasilnya nanti mejanya akan terdorong ke kiri. Karena di sini hasil resultannya seperti ini. Ya. Nah, ini yang arah ke kiri. Jadi sigma F 4 Newton dengan arah ke kiri. Karena di sini gaya Yudi lebih besar daripada gaya Anton. Gaya Yudi tadi 22, Anton 18 Newton. Hanya berlawanan arah. Ya. Oke, paham ya? Kita lanjut. Ya. Oke, nah tadi ketika si kertasnya ditarik dengan cepat, apakah barbelnya akan tertarik? Ternyata tidak, dia akan diam. Nah, ini kita dapat mengerti jika suatu benda yang sedang diam akan memiliki kecenderungan untuk diam. Jadi benda yang asalnya diam akan berusaha untuk terus diam. Ya. Nah, benda yang sedang bergerak cenderung untuk terus bergerak. Tadi ketika si kertasnya ditarik secara perlahan, barbel akan ikut tertarik. Dia bergerak bersama kertas. Tapi ketika kertasnya diberhentikan secara tiba-tiba, apa yang terjadi pada barbel? Ya, barbelnya akan terus menggelinding, tidak ikut berhenti. Nah, karena ini benda yang sedang bergerak cenderung untuk terus bergerak. Ya. Nah, ini pertama kali dipelajari oleh Newton, dan lalu Newton menyatakan dalam hukumnya yang pertama yang menyatakan bahwa suatu benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Artinya, setiap benda apapun dia akan mempertahankan keadaan asalnya. Kalau asalnya diam, dia akan tetap diam. Kalau asalnya bergerak, maka dia akan tetap bergerak selama tidak ada resultan gaya yang mempengaruhi. Misalnya tidak kita berhentikan atau tidak ada gesekan misalnya. Itu akan terus mempertahankan keadaan. Otomatis hukum pertama Newton dapat ditulis sebagai berikut. Sigma F ini sama dengan 0. Artinya tidak ada gaya luar yang mempengaruhi gerak benda, yang mempengaruhi keadaan benda. Ya. Hukum 1 Newton juga ini menggambarkan sifat benda yang selalu mempertahankan keadaan diam atau keadaan bergeraknya yang dinamakan inersia atau kelembaman, atau bahasa kitanya biasa kita sebut sebagai kemalasan. Jadi malas untuk berubah. Ya, itu merupakan sifat alami dari sebuah benda. Malas untuk berubah. Ketika benda diam, dia akan malas untuk bergerak. Dia akan terus berusaha untuk diam. Atau ketika benda bergerak, dia akan malas untuk diam. Dia akan berusaha untuk terus bergerak. Jadi sifat kemalasan untuk mengubah keadaan. Itu sifat inersia. Ya. Dan ini ternyata sesuai dengan hukum pertama Newton. Jadi ini memang sifat alami, sifat dasar dari sebuah benda. Itu malas, ya, inersia. Jadi berusaha untuk terus mempertahankan keadaan asalnya. Nah, makanya hukum pertama Newton juga dikenal dengan sebutan hukum kelembaman atau hukum kemalasan. Ya, sama seperti kita juga kalau malas bangun ingin terus tidur, itu juga malas karena memang sifat alami, sifat dasarnya malas, ya. Sedang enak-enakan misalnya ngobrol pas jam istirahat itu ada bel masuk, itu malas untuk masuk ke kelas, ya. Itu juga memang kemalasan. Itu sesuai dengan hukum pertama Newton. Oke? Itu hukum pertama Newton. Bagaimana kalau misalnya pada suatu benda resultan gaya yang bekerja tidak sama dengan 0? Tadi di hukum pertama ini resultan gaya yang bekerjanya ini sama dengan 0. Sekarang bagaimana kalau tidak sama dengan 0? Bagaimana kalau tidak sama dengan 0? Apakah akan tetap malas? Atau inersia atau bagaimana, ya. Nah, apabila resultan gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0 akan tetapi konstan itu tetap, ya.
maka benda akan bergerak lurus berubah beraturan. Ya, kalau resultan gayanya tidak sama dengan 0, dia akan bergerak lurus berubah beraturan atau mengalami apa? GLBB. Nah, benda yang bergerak lurus berubah beraturan, kecepatannya akan berubah secara beraturan. Karena kecepatannya berubah secara beraturan, maka percepatan yang dialaminya akan tetap. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang GLBB, ya. Ketika kecepatannya berubah secara beraturan, maka percepatan yang dialami benda itu tidak berubah. Nah, percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massanya. Jadi, berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Kamu bisa melakukan percobaan sederhana di rumah dengan menggunakan benda yang ada. Ya. Ini juga dipelajari oleh Newton, dan karena kondisinya berbeda dengan hukum pertama tadi, maka dia mengeluarkan hukumnya yang kedua yang menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda tidak sama dengan 0, maka benda akan bergerak dengan percepatan yang besarnya sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan massa kelembabannya. Artinya sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya. Contohnya misalnya, kamu mendorong sebuah meja. Ya, mendorong meja oleh satu orang dengan mendorong meja oleh 2 orang, itu kira-kira lebih cepat mana? Ya, oleh 2 orang. Kenapa? Gaya yang diberikannya besar, sehingga percepatannya besar, sebanding. Atau misalnya kamu mendorong meja dengan mendorong lemari. Lebih cepat mana? Lebih cepat mendorong meja. Karena apa? Masanya besar. Masanya kecil, maaf. Karena masanya kecil. Ketika ini berbanding terbalik. Ketika masanya kecil, maka percepatannya akan besar. Kebalikannya. Sebaliknya, ketika masanya besar, maka percepatannya akan kecil, akan menjadi lebih lambat. Ya. Nah, secara matematis bisa kita tuliskan bahwa percepatan ini sebanding dengan gaya, resultan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa. Atau kita bisa buat dalam bentuk kesamaan bahwa sigma F sama dengan M dikali A, massa dikali percepatannya. Dengan A-nya ini adalah percepatan atau M per S, satuannya meter per second kuadrat. Sigma F-nya ini adalah resultan gaya, satuannya Newton, dan M-nya massa dalam kilogram. Ya, ini persamaan ini akan kita, kalau misalnya ada soal hitungan, misalnya gaya 10 Newton pada sebuah benda menyebabkan benda tersebut bergerak dengan percepatan tertentu. Jika massa benda 2 kg, hitung percepatan benda tersebut. Penyelesaiannya diketahui gayanya ini yang bekerja adalah 10 Newton. Lalu massa bendanya 2 kg. Ada F, ada M, maka percepatan yang bekerjanya adalah A sama dengan F dibagi M. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5 meter per second kuadrat. Ya, jadi percepatan benda tersebut adalah 5 meter per second kuadrat. Ini kebetulan hanya satu gaya yang bekerja. Kalau ternyata misalnya ada beberapa gaya yang bekerja, maka kamu cari dulu resultan gayanya dengan cara apa tadi? Dijumlahkan. Sigma F sama dengan F1 tambah F2 dan seterusnya. Searah dijumlahkan, berlawanan arah dikurangi. Oke, sampai sini paham? Yang terakhir, hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton, coba ya, ketika jari tangan kita menekan meja semakin kuat, itu akan terasa semakin sakit. Boleh kan sambil kamu praktekkan sekarang? Boleh ke meja, atau boleh ke lantai, atau boleh ke tembok, ya. Betulkah? Semakin kuat akan terasa sakit tangannya? Oke, ternyata betul. Ya, kenapa? Nah, sebenarnya ketika kita menekan meja, atau lantai, atau dinding, itu berarti kita sedang memberikan gaya pada meja. Tapi apakah mejanya bergerak atau misalnya berubah bentuk? Tidak. Tangan kita akan merasa sakit sebab meja akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya tekan tangan kita, tapi arahnya berlawanan. Jadi mungkin bisa dikatakan mejanya melawan, ya. Mejanya menahan. Ketika kita menekan tangan ke meja, maka meja juga memberikan gaya, ya. Besarnya sama, tapi arahnya berlawanan, ya. Sama, ketika kita mendorong dinding atau lantai juga sama, itu akan memberikan gaya yang sama, besarnya sama, tapi arahnya berbeda. Ya. Jadi, jika kita perhatikan, gaya itu bukanlah sesuatu dalam benda tersebut, tapi merupakan interaksi antara dua benda.
Peristiwa yang tadi ketika kita mendorong meja, menekan meja, kenapa bisa sakit, itu contoh dari hukum ketiga Newton yang kita kenal sebagai hukum aksi-reaksi. Di mana terjadi aksi, maka akan terjadi reaksi. Ya, sudah pasti. Bunyi hukum Newton lebih lengkapnya itu jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Besarnya sama persis tapi hanya arahnya saja yang berlawanan. Ya, kalau kita arahnya ke dalam meja berarti meja memberikan gaya keluar ya ke arah kita. Secara matematis hukum ketiga Newton ini bisa kita tuliskan dalam persamaan gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi. Ingat, tanda negatif tadi ini menunjukkan arahnya saja. Arahnya berlawanan. Besarnya sama, gaya aksi dengan gaya reaksi besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Ya. Nah, hukum ketiga Newton ini berlaku pada dua gaya yang merupakan pasangan aksi-reaksi. Jadi dua gaya yang berbeda yang merupakan pasangan aksi-reaksi itu. Nah, dua gaya dikatakan pasangan aksi-reaksi jika yang pertama bekerja pada dua benda yang berbeda. Ya, kita tadi memberikan gaya ke meja. Meja juga memberikan gaya kepada siapa? Kepada tangan kita. Itu dua benda yang berbeda, bukan pada benda yang sama ya. Nah, yang kedua saling berinteraksi, ya tadi ini saling memberikan aksi dan reaksi. Dan yang ketiga besarnya sama dan berlawanan arah. Jadi besarnya sama, tapi dia berlawanan arah. Oke. Contohnya, misalnya contoh lain hukum ketiga Newton dalam kehidupan sehari-hari ini ketika kita berenang. Ketika kita berenang, kakinya bagaimana? Kakinya bergerak ya, dan kita akan terdorong ke depan. Ya. Nah, ketika kita berenang, kaki dan tangan mendorong air ke belakang. Nah, kita memberikan gaya aksi. Ya. Kaki dan tangan mendorong air ke belakang itu merupakan gaya aksi. Gaya aksi siapa? Gaya aksi kaki terhadap air. Ya. Sehingga badan kita terdorong ke depan sebagai gaya reaksi. Siapa yang memberikan gaya reaksi? Air. Air memberikan gaya reaksi kepada badan kita sehingga badan kita terdorong ke depan. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar seekor burung yang sedang terbang. Ini juga menggunakan prinsip gaya ketiga, hukum ketiga Newton. Ya. Gerak pada burung yang terbang ini juga menggunakan prinsip hukum ketiga Newton. Burung mengepakkan sayap ke belakang, ya, untuk memberikan gaya aksi ke udara. Berarti si burung sedang memberikan gaya aksi kepada udara. Reaksinya apa? Nah, udara yang masanya jauh lebih besar daripada burung, dia memberikan gaya reaksi. Nilainya sama besar, besarnya sama dengan gaya aksi yang dilakukan burung tadi, tapi berlawanan arah. Kalau tadi si burung memberikan gaya aksi ke belakang, maka udara akan memberikan gaya reaksi ke depan, sehingga ini mengakibatkan burung dapat melaju kencang ke depan. Ya. Oke, itu contoh-contoh dari hukum ketiga Newton. Sebetulnya banyak di kehidupan sehari-hari, hanya mungkin karena kamu belum mempelajari tentang Newton, maka kita tidak sadar bahwa itu merupakan aplikasi dari hukum Newton. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau paham, selesai sudah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Selesai sudah pembahasan kita tentang gerak, ya, gerak pada benda. Yang selanjutnya nanti masih di bab gerak, ada juga pembahasan tentang gerak pada makhluk hidup, termasuk gerak pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Untuk gerak pada benda, Ibu cukupkan sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.